Hai, apa kabar? Ya, jadi kita kembali lagi di segmen Bantu Milih. Jadi di sini saya bakal bantu kalian yang lagi bingung buat milih Vivo T1 Pro atau Samsung Galaxy M52 5G. Yes, jadi video ini tuh udah banyak banget yang request sekitaran 2 mingguan ke belakang. Jadi mungkin orang bingung ya, mau milih Vivo T1 Pro atau Samsung Galaxy M52 5G. Jadi, Vivo T1 Pro ini adalah HP dari Vivo yang baru aja launching sekitaran ya 3 mingguan ke belakang lah. Dan sementara itu untuk Samsung Galaxy M52 5G ini udah sekitaran umurnya tuh 7 bulanan ke belakang launching ya, sekitar Oktober 2021. Tapi untuk saat ini kedua HP ini tuh punya harga yang ya rentangnya tuh lebih kurang sama ya. Vivo ini ada di harga 4,3 jutaan, sementara si M52 5G ini ada di sekitar 4,5 jutaan kalau kalian lihat di marketplace sekarang. Dan sayangnya ini tuh naik ya, sebulanan yang lalu saya beli si M52 ini harganya itu di 4,2 jutaan. Untuk variannya keduanya sama, untuk RAM 8GB dan internal memorinya itu di 128GB. Yes, jadi seperti biasa penilaian bakal saya nilai aspek per aspek dari kedua HP ini, dan juga nanti saya bakal kasih skor ke mana untuk masing-masing aspeknya, apakah untuk Vivo atau untuk si Samsung ini. Dan ini penilaiannya bakal subjektif banget sesuai dengan ya pengalaman saya menggunakan kedua HP ini. Kalau kalian beda, ya nggak masalah, chill aja, santai aja. Kalian juga bisa ngitungin nanti aspek-aspek mana dan juga skornya seperti apa buat masing-masing HP ini. So, kita langsung aja mulai dari aspek yang pertama yang paling kelihatan, yakni masalah desain. Dan di sini saya bakal gabung dengan masalah build quality. Kalau cuma ngomongin bagian belakang, nggak bisa bohong kalau desain Vivo T1 Pro ini jauh lebih cakep dibandingkan dengan M52. Mau dari sisi manapun, lebih kelihatan cakep dan berkelas Vivo T1 Pro. Begitu juga dengan build quality-nya. Body dari Vivo T1 Pro ini feel-nya berasa jauh lebih solid dibandingkan dengan M52. Terlihat dari beratnya aja, meski Vivo T1 Pro ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan M52, tapi bobotnya T1 Pro sedikit lebih berat dibandingkan dengan M52. Selain itu, desain belakang yang berwarna matte dari Vivo T1 Pro ini juga jadi lebih aman dari bekas sidik jari. Sementara kalau kita lihat dari depan, ini mungkin bakal banyak yang nggak suka dengan desain kamera depan Vivo yang berasa kayak HP murah. Tapi bagi saya ini bukan sebuah masalah. Jadi kalau ngomongin masalah desain dan juga build quality, saya kasih nilai buat Vivo. Lanjut ya, kita ke part yang kedua. Ini juga masih bisa kita lihat langsung dari kedua HP ini, yakni ada di bagian layar. Untuk panel, keduanya sama-sama pakai panel Super AMOLED, sama-sama resolusinya Full HD, dan sama-sama udah support HDR10. Bedanya M52 pakai ukuran yang sedikit lebih besar, 6,7 inch, sementara T1 Pro ukurannya di 6,4 inch. Selain itu, bedanya lagi, di sini M52 udah menggunakan refresh rate yang lebih tinggi di 120 Hz, sementara T1 Pro cuma 90 Hz aja. Tapi, meski sama-sama menggunakan panel AMOLED, komposisi warna dari kedua HP ini ternyata berbeda. Layar dari Vivo T1 Pro ini berasa lebih vibrant dan juga berasa lebih rich secara warnanya ya. Jadi untuk dipakai buat nonton film itu di YouTube misalnya, layar Vivo T1 Pro ini lebih maknyus menurut saya. Cuman kalau untuk urusan scrolling timeline atau scrolling toko online gitu ya sambil mager-mageran, ini lebih enak layarnya M52 5G karena berasa lebih licin dengan refresh rate yang lebih tinggi. Nah, jadi karena masing-masing punya kelebihan ya, dimana kelebihannya M52 refresh rate lebih tinggi, kelebihan T1 Pro ini secara warna lebih oke, jadi skornya saya kasih nilai yang imbang aja. Oke, lanjut kita ke bagian ketiga. Ini bandingin masalah dapur pacu, di mana kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 778G, yang akhir-akhir ini jadi idola di banyak smartphone kelas menengah. Terus juga sama-sama konfigurasinya itu RAM 8GB dan internal memori 128GB. Untuk skor Antutu ternyata skornya selisihnya lumayan jauh. Saya nggak tahu kenapa ini penyebabnya bisa seperti ini. Tapi secara penggunaan harian di kedua HP ini bisa dibilang menurut saya ini sama-sama aman dan sama-sama lancar. Multitasking itu nyaman karena UI dari kedua HP ini juga nggak terlalu agresif. Jadi nggak sering nutupin aplikasi yang sedang running di background. So, kalau kalian mengharapkan performa yang oke dari kedua HP ini, pilihan kalian tuh sebenarnya nggak ada yang salah. Mau milih Vivo oke, mau milih Samsung oke. Jadi untuk bagian performa ini saya kasih nilai yang imbang lagi. Oke, jadi tadi udah sedikit saya singgung masalah UI. Kedua HP ini tuh hadir dengan UI yang sama-sama bagusnya ya, dimana udah sama-sama menggunakan Android 12 dan dengan tampilan antarmuka masing-masing, yakni untuk Vantage OS di T1 Pro dan One UI 4.1 untuk M52 5G.
Dari segi UI sendiri di sini overall menurut saya sih udah oke. Udah sama-sama UI yang matang, nyaman digunakan dan minim bug. Hanya saja secara tampilan UI dari kedua HP ini cukup berasa bedanya. Kalau kalian seneng dengan UI yang banyak fitur, kustomisasi, dan juga animasi, pilih T1 Pro. Tapi kalau kalian orangnya mau UI yang simple, yang minimalis, dan juga nggak macem-macem ya, nggak ribet-ribet, langsung aja pilih M52 5G. Dan kalau saya pribadi disuruh pilih mana UI-nya, apakah Vantage OS atau One UI, saya sih lebih nyaman dengan One UI. So, untuk sisi UI, saya kasih nilai buat M52 5G. Nah, sampai di sini skornya masih imbang nih. Seru ya? Oke, lanjut kita bahas soal kameranya. Untuk konfigurasi kamera belakang di kedua HP ini bisa dibilang mirip. Kamera utama, ultrawide, dan makro. Cuman bedanya ada di resolusi yang detailnya kalian bisa baca di layar. Dan juga di Vivo T1 Pro ini ada fitur AIS-nya. Untuk kualitas foto dari kedua HP ini gimana ya? Hasilnya tuh ya bisa dibilang mirip-mirip ya. Nggak berbeda jauh lah hasilnya, baik dari segi ketajaman, kerapihan bokeh, dan juga dynamic range-nya. Untuk foto di kondisi siang hari, yang jelas ini bakal ke-notice tuh adalah hasil foto dari kamera Vivo punya warna yang lebih warm dibandingkan dengan si M52 5G, yang buat mata saya hasilnya ini lebih enak dilihat. Terus untuk hasil foto kamera ultrawide, perbedaan resolusi yang lebih besar di M52 menghasilkan foto yang lebih tajam dibandingkan dengan T1 Pro. Dan juga processing warnanya di kamera ultrawide dari M52 ini lebih konsisten. Hasilnya tuh sama ya dengan kamera utamanya kalau kita bandingkan dengan T1 Pro. Sementara itu kalau foto di kondisi dalam ruangan yang cahayanya minim, ya begitulah ya, hasilnya juga kurang lebih sama ya. Dan Vivo T1 Pro ini kelihatan lebih warm dibandingkan dengan M52. Untuk kualitasnya sih udah sama-sama oke, tetap bagus, dan juga noise-nya bisa dijaga nggak terlalu banyak bermunculan. Terus untuk masalah skin tone, ini baik di kamera belakang ataupun di kamera depan, hasil dari T1 Pro ini bakal kelihatan lebih cerah dan kulit itu bakal kelihatan lebih putih dibandingkan dengan jepretan dari M52 5G. Ini tuh tipikal Vivo banget. Oke, ini hasil kamera belakang Vivo T1 Pro sama Samsung Galaxy M52 5G. Untuk settingan maksimal sama ada di 4K 30 fps, dan kalau yang saya pakai di sini yang tengah-tengah di Full HD 60 fps. Kalian bisa lihat di sini untuk dynamic range kelihatan bagus Samsung, dan untuk stabilisasi tapi bagusan si Vivo. Ini dengan catatan untuk masing-masing fitur ultra stable-nya atau ultra steady ini saya matikan supaya hasilnya bisa lebih natural. Terus untuk sudut pengambilan videonya si Vivo ini lebih sempit, sementara Samsung ini lebih luas. Ya, ini yang Samsung agak kelihatan gempa, tapi nggak tahu, nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Dan ini kalau perbandingan kamera depan dari si Vivo T1 Pro dengan Samsung Galaxy M52 5G. Nah, kalau kamera depan ini berbanding terbalik. Si Samsung kelihatan lebih stabil, terus warnanya lebih bagus, lebih natural. Kalau si Vivo ini kelihatan terlalu warm. Dan settingan dari Samsung ini terlihat lebih leluasa karena resolusinya bisa lebih tinggi, itu sampai di 2K ya, 2K 30 fps. Kalau si Vivo cuman 1080 30 fps doang. Nah, kalian bisa lihat ya perbandingannya. Jadi segmentasinya jelas sudah beda ya, karena performa kamera belakang dan depannya juga beda. Jadi kalian nanti bisa sesuaikan, kalian lebih butuh kamera depan atau kamera belakang. Oke. Nah, tadi kan udah lihat tuh hasil foto dan video dari T1 Pro dan juga M52 5G. Jadi di sini saya agak bingung ya. Untuk foto bisa dibilang seimbang lah ya. Kurang lebih sama, cuman Vivo lebih unggul di urusan selfie. Tapi untuk perekaman video ini juga jadi bingung. Kamera belakang itu lebih stabil dari Vivo karena memang dia ada AIS-nya. Tapi untuk kamera depan ternyata M52 ini lebih stabil dibandingkan dengan Vivo. Jadi gimana ya? Biar adil, saya kasih nilai imbang aja.
Oke, lanjut di aspek yang keberapa nih? Udah ke-6 ya. Kalau kalian nyari HP dengan daya tahan baterai yang awet, kedua HP ini tuh sangat bisa diandalkan. Spek baterai sih ya mirip lah, 1112. M52 pakai 5000 mAh, T1 Pro sedikit lebih kecil pakai 4700 mAh. Kedua HP ini bisa dipakai untuk 2 harian, aman untuk sekali pengecasan dengan rataan screen on time. Itu Vivo lebih lama 1 jam dengan screen on time sekitar 7,5 jam. Sementara si M52 ini di 6,5 jam. Tapi lain cerita ya untuk urusan pengecasan. M52 ini ketinggalan jauh dari T1 Pro. Karena untuk charger bawaan M52 ini cuma dikasih yang support 15 watt aja. Padahal HP-nya itu udah kuat sampai 25 watt. Sementara T1 Pro ini charger bawaannya gede di 80 watt dengan kapasitas HP-nya sendiri sih di 66 watt. So, buat ngecas dari 10%, T1 Pro butuh waktu 1 jam kurang dikit aja untuk penuh. Sementara M52 ini butuh waktu hampir 2 jam, 2 kali lipatnya. Dan kalaupun dicas dengan charger third party yang kapasitasnya 25 watt, ini juga nggak nolong ya buat ngelawan T1 Pro. So, kalau bagian baterai ini gampang ya kasih nilainya karena T1 Pro ini jelas lebih unggul telak dibandingkan dengan M52 5G. Oke, next kita bakal ngomongin fitur yang ada di kedua HP ini yang ternyata tuh ada beberapa perbedaan mendasar. Tapi sebelum itu kita sebutin yang samanya dulu aja ya. Untuk speaker di sini sama-sama masih mono, tapi secara kualitas audio masih lebih oke speakernya M52. Terus sama-sama udah ada NFC, sama-sama nggak ada jack audio 3,5 mm, sensor-sensor juga sama lengkapnya, dan ya udah itu aja samanya. Yang bedanya lumayan banyak. Fingerprint T1 Pro pakai under display, M52 pakai fingerprint di samping. Secara performa sih keduanya bisa dibilang sama-sama cepat dan juga akurat. Terus untuk konektivitas M52 udah support Wi-Fi 6, sementara T1 Pro belum. Dan terakhir M52 punya slot micro SD yang tipenya hybrid, sementara T1 Pro ini nggak ada opsi ekspansi memori di sini. So, berdasarkan penjelasan fitur-fitur, harusnya skor itu lebih mudah ya kita kasih buat M52 karena fiturnya memang lebih banyak dibandingkan dengan Vivo T1 Pro. Oke, kita masuk ke poin terakhir nih, adalah di masalah kelengkapan paket penjualan, di mana T1 Pro ini menang telak dari M52 di sini. Dalam paket penjualan, T1 Pro udah dikasih charger 80 watt versus 15 watt Samsung. Masih ada casing dan anti gores bawaan juga dari Vivo, masih dikasih headset juga, dan ada dongle jack audio 3,5 mm, yang semua itu nggak bakal didapetin dari M52 5G. So, untuk kelengkapan paket ini sih simple ya, kayak kasih nilai buat T1 Pro. Ya, itu dia tadi penilaian saya tentang Vivo T1 Pro versus Samsung Galaxy M52 5G. Ternyata hasilnya unggul tipis Vivo T1 Pro dibandingkan dengan M52 5G. Kalau penilaian kalian gimana? Apakah lebih oke Vivo atau lebih oke Samsung? Karena sebenarnya unggulnya tuh cuma tipis ya, nggak mutlak gitu unggul si Vivo. Jadi sebenarnya kalau kalian mau milih di antara kedua HP ini tuh ya nggak ada yang salah. Kalian bisa lihat keunggulan dari masing-masing HP yang udah seperti yang saya jelaskan tadi, dan kalian lebih butuh yang mana dari kedua HP ini. Dan ya, itu dia tadi perbandingan antara Vivo T1 Pro dan juga Samsung Galaxy M52 5G. Dan ya, segini dulu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.